Oleh karena itu kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan literasi digital segmen pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dengan seraya memanjatkan tiada kata dan bahasa yang pantas kami haturkan kepadamu, selain syukur atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa hadir dalam rangka kegiatan tersebut. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai pembangkit dan membuka semangat kami dalam rangka meningkatkan kualitas diri kami untuk memanfaatkan literasi digital ke jalan yang Engkau ridhoi, dalam rangka mengimbangi pendidikan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu begitu baik, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa terhadap kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Soleh yang telah memimpin doa. Semoga menjadi energi positif buat kita pada awal pagi hari ini. Baik, teman sekalian, memasuki agenda selanjutnya yaitu adalah sebuah penampilan yang sangat luar biasa dari Sekolah Serial Lingkup Kabupaten Kuningan, yang ada program pertama dari SMA N3 Kuningan yang akan membawakan sebuah musikalisasi.
Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Giraplate. Oleh karena itu, saya persilakan.
dan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu Bapak hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu Bapak hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi. Makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Madika Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Dan itulah Bapak Ibu dan para peserta sekalian, salah satu bentuk dari kecanggihan teknologi ya. Meskipun kita mengadakan seminar seperti ini, tidak harus semuanya berkumpul sekabupaten Kuningan di satu tempat ya, tapi juga bisa dilaksanakan secara daring. Baik, selanjutnya ada penampilan lagi dari sekolah di salah satu di Kabupaten Kuningan, yaitu dari SDN 1 Sukamulia, berupa kesenian silat putra dari perguruan Bima Suci yang akan ditampilkan oleh Ananda Darel Agra dan Rika. Oleh karena itu, kepada Ananda Darel kami persilakan.
Tadi satu asli yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat SD satu sekolah mulia. Oke, ternyata banyak sekali bakat-bakat yang ada di sekolah di kuliah ini luar biasa. Dan yang selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu yang paling kita tunggu-tunggu. Akan ada penyampaian materi sekaligus diskusi dan nantinya akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para pemateri terlebih dahulu, yang mana beliau-beliau sudah hadir baik secara offline, Mas Rizky, dan juga secara online. Oke, di sini secara online sudah ada hadir Bapak Dr. Andus Muhammad Nurdin MM selaku anggota Komisi 3 DPR RI. Halo Bapak. Oke, luar biasa ya. Untuk selanjutnya ada Bupati Kabupaten Kuningan, Bapak Haji Aceh Purnama SHMH, yang telah berkenan hadir juga. Selamat pagi Bapak. Oke, baik. Dan selanjutnya, ini ada secara offline ya, Mas Rizky. Gimana nih Mas Rizky kabarnya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, baik ya? Alhamdulillah. Sudah siap ya menyampaikan materi? Siap dong. Luar biasa, harus siap dong. Oke. Karena semua pemateri telah hadir, di sini saya ingin menyampaikan agar seluruh peserta menyiapkan pertanyaan terbaiknya untuk para pemateri. Karena di sini para panitia sudah menyiapkan door prize untuk 10 peserta terbaik. Oke, nanti untuk para pertanyaannya, bagi yang online bisa mencantumkan nama, nomor telepon, kemudian asal sekolah, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, kemudian pertanyaannya apa. Dan berbeda dengan yang online, untuk yang secara offline bisa saja langsung raise hand-nya atau mengacungkan tangannya ingin bertanya. Baik hadirin, literasi digital adalah kunci bagi setiap pengguna dalam memahami apa itu teknologi, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana penggunaannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain dari dampak positif, ada juga dampak negatif yang terjadi dari era digitalisasi ini. Oleh karena itu, amat perlu kita mengetahui etika, kemudian budaya, keamanan, dan juga keahlian yang harus dimiliki di era digitalisasi ini. Baik, mari kita simak pemaparan materi dari pemateri pertama, yaitu oleh Bapak Dr. Andus Muhammad Nurdin MM selaku anggota Komisi 3 DPR RI, yang mana beliau akan membahas mengenai materi budaya digital. Baik hadirin, film ini lahir di Kuningan pada tanggal 6 Februari 1946. Kemudian lanjut, yang pertama sebagai Polri, kemudian DPR dan DPR RI, dan masih banyak yang lainnya. Lanjut, ya, kemudian juga beliau menerima beberapa penghargaan luar biasa. Yang pertama, penghargaan di Bintang Yuda Dharma Pratama, di institusi pemberinya Mabes Polri, dan masih banyak yang lainnya luar biasa. Baik, tanpa basa-basi lebih banyak lagi, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andus Nurdin, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya, hal yang sangat penting, dan memang ini sekarang menjadikan topik bahwa digital untuk di milenial itu sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan. Saya berterima kasih kepada panitia yang dari Kominfo dengan sifat kreasinya, yaitu
untuk memberikan masukan-masukan kepada anak-anak kita tentang bagaimana tata cara menggunakan digital ini. Semuanya memang sekarang serba cepat dan serba bisa digunakan dengan segala hal yang merupakan budaya kita, baik itu untuk kepentingan pelajaran ataupun untuk pendidikan, peningkatan keekonomian dan juga masalah-masalah lainnya. Saya sangat mendukung acara ini dan mudah-mudahan ini tidak hanya sekali ini, juga tidak hanya di SMP 3 ini, mungkin juga bisa di lain-lain tempat untuk dikembangkan, bahwa banyak potensi-potensi anak muda yang dengan menggunakan digital ini bisa lebih cepat dan bisa lebih maju dalam kaitan dengan lingkungan sekolah. Pandemi COVID-19 memang sekarang banyak yang menggunakan baik di tingkat pelajar maupun pegawai Zoom dengan virtual yang lain, sehingga banyak juga yang sudah bisa berkembang ke arah-arah yang lebih maju. Namun demikian, saya ingin ingatkan bahwa sesuai dengan judul yang diharapkan, mengapa sopan santun dan tidak harus menjadi budaya, karena kita bisa lihat tidak hanya hal yang positif yang bisa terjadi, juga ada hal yang harus kita perhatikan sesuai dengan ketentuan di undang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di sana dikatakan di samping untuk BPJS, tapi mohon para pengguna gadget HP atau senjata kita menyampaikan berita-berita di internet harus diperhatikan juga bahwa ada perbuatan yang dilarang, yaitu antara lain misalnya di pasal 27 di Undang-Undang ITE mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau mendapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi adik-adik tolong ini, kalau ada muatan-muatan yang melanggar kesusilaan itu jangan serta-merta diunggah ataupun disebarkan, karena ini dilarang. Kemudian juga yang memiliki muatan perjudian itu dilarang. Penghinaan dan pencemaran nama baik itu juga dilarang. Kemudian pemerasan atau pengancaman. Di samping itu tidak hanya yang berbuat, ya, misalnya di pasal 28 dikatakan setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik itu di ayat 1 pasal 28. Ayat 2-nya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan atas agama, ras, dan antar golongan. Ini juga harus diperhatikan semuanya sekalian, anak-anak sekalian yang baik, karena tidak hanya anak-anak kecil, tidak hanya anak-anak, orang tua pun tidak terlepas dari masalah ini. Kita mungkin dengar di media bahwa ada sekarang yang masih dalam proses karena dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 ini yang sekarang dalam penyidikan. Jadi saya berharap apa-apa yang menjadikan kemajuan di satu sisi juga harus diperhatikan sisi yang lain, yaitu dalam kaitan dengan memperhatikan larangan-larangan dan hal yang tidak diharapkan, perbuatan yang dilarang dan tidak diharapkan oleh perundang-undangan, karena ini akan berdampak masalah. Saya sekali lagi mungkin itu singkat
karena ada beberapa pembicaraan lagi bahwa dalam berkaitan dengan masalah-masalah sopan santun di dunia digital ini memang harus benar-benar diperhatikan. Saya kira itu mungkin nanti ada yang saya jawab, kami siapkan atau bersedia dulu. Sekarang sebagai pengantar, demikianlah kira-kira budaya sopan santun dalam era digital yang juga bisa berdampak perbuatan hukum yang dilanggar oleh yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang ITE, undang-undang nomor 11 tahun 2004. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Bila itu angka daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memang ada hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ada hal yang diperbolehkan dan juga ada hal yang dilarang untuk dilakukan. Baik, mengingatkan kembali bahwa acara ini dilaksanakan secara offline dan juga online, dan di sini sudah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Bapak Wonosorono ST selaku anggota Komisi 4 DPR RI, kemudian Bapak Dr. Andus Muhammad Nurdin yang barusan menyampaikan materi, kemudian Bapak Haji Aceh Purnama SHMH selaku Bupati Kabupaten Kuningan, dilanjutkan dengan Mas Rizky Adi Nugroho. Terima kasih Mas sudah hadir secara offline. Kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan beserta pada jajarannya, kemudian juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, dan juga Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, kemudian juga Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para Kepala Bidang Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bunda Literasi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua Dewan Pendidikan, Ketua PGRI, Ketua Dewan Kebudayaan, Koordinator Korwil Bidik Kecamatan, dan Koordinator Pengawas, serta Ketua K3KSSD dan juga Ketua MKKS SMP, SMA, dan juga SMK se-Kabupaten Kuningan. Serta di sini juga terhadir Kepala Sekolah SMPN 3 Kuningan selaku tuan rumah dan seluruh Kepala Sekolah seluruh lingkup Kabupaten Kuningan. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan ke pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai keahlian digital yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Aceh Purnama SHMH selaku Bupati Kabupaten Kuningan. Baik hadirin, mohon maaf untuk pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Mas Rizky terlebih dahulu ya Mas. Dan izin memperkenalkan diri ya Mas. Mas Rizky ini lahir di Salatiga ya Mas. Oke, untuk pengalaman kerjanya luar biasa sebagai pendiri dan pemilik PT Green Health Agriculture, kemudian juga pendiri dan pemilik PT Kulina Nagata Anata, dan masih banyak pengalaman kerja yang lainnya. Lanjut, beliau ini merupakan seorang podcaster dan seorang YouTuber. Wow, luar biasa. Sepertinya di sini juga para teman-teman udah gak sabar ya Mas untuk materi dari Mas Rizky. Baik, tanpa basa-basi lagi, saya persilakan kepada Mas Rizky untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, dan adik-adik semua yang hari ini hadir, baik online maupun hadir di sampai hari ini. Di sini kan saya menyampaikan sebuah materi yang saya pikir akan sangat penting sekali, terutama buat adik-adik yang hadir gitu ya, dan banyak siswa juga yang hadir yang beraya hari ini ya. Tema kali ini kita akan membahas sebuah tema berjudul aman bermedia digital. Hari ini adalah sebuah pegangan ya, yang kalau sampai kita salah melangkah bisa-bisa gawat begitu ya buat masa depan. Nah, sedikit perkenalan, nama saya tadi sudah disampaikan, nama saya Rizky Ardi Nugroho, saya wirausaha dan sekarang menjadi content creator juga. Jadi kalau teman-teman ingin menghubungi saya, bisa follow Instagram saya di @mister.popo, ada di tampilan. Nah, kita masuk ke materi, kita akan mengantarkan materi dulu.
Jadi kalau kita lihat sekarang pengguna internet di Indonesia ini sudah luar biasa, hampir mendekati jumlah penduduk. Kalau kita lihat jumlah penduduk hampir 300 juta, 270 sekian. Kemudian pengguna internetnya hingga saat ini, kemarin saya lihat data terakhir yang terupdate di bulan Februari, pengguna internet di Indonesia itu sudah 204 juta orang gitu ya. Dan itu luar biasa, hampir 70% lebih kita ini sudah menggunakan gadget internet. Apalagi kemarin ditambah dengan adanya pandemi, teman-teman juga pasti baik anak saya yang TK aja sudah harus bersentuhan dengan gadget gitu ya. Meskipun nanti saya bercerita sedikit, kadang-kadang kita melanggar batasan umur tetapi dari sisi itu ya, dari sisi gadget ini, pengguna internet sudah sangat luar biasa. Kemudian gadget ini kita pakai untuk berbagai macam ya, jadi ada kemudahan dan kepraktisan, ada yang buat belajar, ada yang buat bermain game, ada yang buat bekerja dan sebagainya. Sehingga dengan kegiatan dengan kondisi yang seperti yang lalu ya, pandemi kemarin, akses menggunakan gadget ini menjadi semakin cepat lah istilahnya gitu. Kalau dilihat dari data juga ada yang melihat Indonesia ini, dilihat dari data Indonesia saya ambil dari Hootsuite, itu penggunaan internet harian ya, itu hampir 8 jam lebih, 8 jam 36 menit. Coba bayangkan, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini ataupun adik-adik, seberapa lama sih sebenarnya kita bermain dengan gadget gitu ya. Nah ini saya pikir menjadi ini ya. Lalu selanjutnya materi bisa di selanjutnya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan keamanan digital ini? Jadi kita harus memastikan bahwa apapun yang kita lakukan tadi, entah belajar, entah bermain sosial media, bekerja, menggunakan laptop untuk bekerja, bermain dan sebagainya, mencari data dan sebagainya, ini kita akan harus gitu ya, melindungi data diri kita sendiri. Data apa aja sih yang bisa kita lindungi? Sebenarnya banyak. Nanti ada informasi pribadi, misalnya nomor-nomor tertentu, alamat rumah, alamat email, nomor telepon, kemudian data pribadi lagi, mungkin foto-foto KTP dan sebagainya, itu termasuk adalah data-data yang harus kita lindungi. Seandainya pun kita share atau kita bagikan, itu kita harus tahu untuk apa digunakan, dan ketika orang lain mengakses informasi itu, jangan-jangan apakah bisa dipakai untuk kejahatan ya. Lalu selanjutnya, ini yang perlu dalam pembelajaran yang singkat ini kita perlu untuk memperhatikan ini. Jadi mengamankan perangkat digital, kemudian mengamankan identitas itu tadi, baik nama sampai alamat rumah, email dan sebagainya. Terus mewaspadai penipuan, ini juga penting untuk buat adik-adik yang belum paham, ini itu sangat penting sekali gitu ya. Nah ini lagi memahami rekam jejak digital. Saya yakin di sini adik-adik yang hadir hari ini pasti minimal punya handphone, entah itu punya orang tua atau sudah punya sendiri bahkan gitu ya. Nah ini penting sekali, jangan sampai cara kita bermain digital saat ini, bermain sosial media, nonton YouTube, nonton TikTok dan sebagainya, ini meninggalkan jejak digital. Atau nanti suatu saat misalnya ketika sudah mau masuk kerja, saya ingat ketika SMP dulu saya mengunggah foto atau menulis status yang tiba-tiba memalukan dirinya sendiri. Kalau hanya memalukan mungkin bisa kita tutupi ya, tapi kalau sampai memutuskan misalnya pemutusan hubungan kerja itu bahkan belum kerja nggak diterima, atau masuk sekolah nggak bisa gara-gara ada jejak digital kita yang mohon maaf ya, misalnya negatif gitu ya. Nah ini perlu kita perhatikan nanti. Kemudian memahami keamanan digital ini, karena banyak sekali nanti penipuan, penculikan, bullying atau perundungan gitu ya berkaitan dengan jejak digital ini. Kemudian selanjutnya ini mungkin kalau adik-adik bermain gadget ya, ini terutama adik-adik. Kalau misalnya ngomongin keamanan, itu juga kita ngomongin namanya malware atau virus lah. Jadi minimal nih misalnya contoh, kita perlu tahu semua aplikasi, misalnya kan paling gampang kita pakai handphone ya.
luar, misalnya kayak Google pakai Android gitu ya, itu mendownload aplikasi dari Google Play misalnya. Jangan download dari yang lain, karena seringkali aplikasi yang kita download dari luar atau kita ambil karena misalnya wah ini berbayar nih, saya ambil bajakannya aja. Nah ini bisa mengandung adanya virus. Nah virus dan lain-lain ini ada namanya virus, worm, trojan horse atau ransomware, atau spyware dan lain-lain. Atau teman-teman yang sudah bekerja juga biasanya misalnya praktisi, wah saya tukang edit video atau tukang edit foto tapi nggak mau membeli aplikasinya. Nah karena kita ambil sembarangan, misalnya ambil bajakan, ternyata aplikasi bajakan itu sering ditempeli sama yang namanya virus-virus seperti ini, yang kemudian bisa mengawasi kita gitu ya. Mengawasi maksudnya apa? Mencuri data, bahkan bisa mengambil video kita. Kalau kamera kita nggak nyala, dia bisa nyolok untuk videonya misalnya gitu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya phishing atau scam. Nah ini bahaya sekali ya. Misalnya contoh nih ya, kalau teman-teman pernah nggak, saya nggak tahu, adik-adik mungkin ya, pengen nonton film tapi nggak langganan, misalnya langganan apa namanya Disney misalnya atau Netflix, tapi pengen nonton film bajakan misalnya. Nah ini kadang masuk ke situs yang menyediakan film-film bajakan. Nah nanti itu akan misalnya mau nonton tapi harus masukin emailnya dulu, harus masukin akunnya dulu, harus nonton pakai misalnya ya, masukin akun Facebook, tapi ternyata loginnya itu dipalsukan. Jadi nanti kita masukin email kita beneran, kita masukin password kita beneran, akhirnya apa? Akun misalnya Facebook kita dibajak. Kemudian bisa ditempelin nanti tiba-tiba di sosial media adik-adik mungkin teman-teman itu tiba-tiba muncul postingan-postingan. Mohon maaf, saya pernah melihat teman saya gitu ya, tiba-tiba muncul postingan porno gitu. Walaupun bukan dia, ternyata itu gara-gara hal-hal seperti ini. Ini ada orang yang bisa memanfaatkan, mendapatkan informasi login kita dan masuk, apalagi misalnya masuk ke email pribadi kita yang di dalamnya mungkin ada akses perbankan, misalnya punya akun, dia simpel aja saldo GoPay tiba-tiba hilang, ternyata dia salah masukin di website yang salah gitu. Kemudian ada juga scam atau penipuan. Pernah nggak mungkin Bapak Ibu sekalian atau adik-adik bahkan terima SMS atau WhatsApp dibilang menang dapat voucher tertentu, terus nanti linknya itu harus masukin kode-kode tertentu, entah alamat harus masuk ke emailnya atau menyertakan login segala sesuatu ya, atau bahkan sampai harus ada fotonya ditempelin sama kantongan sampai kita tertipu seperti itu. Karena ada juga kita sama KTP kita untuk bisa dipakai oleh pinjol gitu ya, pinjaman online. Atau dia nggak pernah pinjam apa-apa, dia tidak pernah daftar apa-apa, tiba-tiba terdaftar dan utangnya sampai jutaan. Itu kasus itu sering terjadi. Nah, itu bagian dari penipuan ya. Jadi ada peretas akunnya, kemudian mendapatkan data-data. Selanjutnya, nah ini ada yang namanya tips aman bermedia digital. Tapi sebelum ke sana, kita lagi di SMP ya tadi. Iya betul. Nah, saya yakin teman-teman SMP ini usianya antara 12 sampai berapa? 14, 15? Usia remaja ya Mas ya. Nah, tahu nggak sebenarnya kayak Instagram, TikTok, Mobile Legends dan lain-lain sosial media itu ada batasan umurnya. Ternyata mereka nggak boleh mengakses atau membuka akun sebelum usianya 13 tahun. Jadi ayo siapa adik-adik di sini mungkin yang belum 13 tahun tapi sudah sering nonton TikTok gitu, itu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Nah itu karena ada faktor bahayanya tadi. Nah ini ada beberapa tips keamanan digital. Yang pertama, seandainya teman-teman sudah punya gadget sendiri, jangan lupa membuat password. Jangan sampai ini handphone kita terbuka begitu saja. Jadi ketika ada orang misalnya, wah ada handphone nih, kita dibuka, kok bisa masuk, bisa lihat macam-macam, bisa lihat galeri foto. Nah ini penting banget, misalnya foto, kalau nggak kita proteksi dengan password, itu
begitu orang bisa misalnya handphonenya jatuh atau ketinggalan, dilihat orang ada data di sana. Data tuh banyak ya kalau di handphone, ada foto-foto pribadi. Makanya jangan sampai mungkin adik-adik, terutama adik-adik, foto-foto yang ya nggak boleh gitu ya. Misalnya yang perempuan nggak pakai hijab dan juga apalagi sampai buka semuanya gitu, itu bahaya sekali. Meskipun itu handphone kita, tapi kalau handphone itu sampai tadi nggak ada passwordnya, maka itu akan sangat bahaya sekali. Kemudian kontaknya, kan ada nomor kontak tuh, kontak teman-teman. Kalau saya nemu HP terus saya bilang, ini lagi kecelakaan, bla bla bla, terus minta duit, itu kan kontak itu juga data penting. Makanya handphone selalu harus diproteksi dengan yang namanya password. Kalau ada lagi yang bisa dengan pengenalan wajah, itu penting. BPSID ya Mas ya? Iya, semakin dalam, semakin rumit passwordnya akan semakin aman buat kita. Nah, termasuk yang kedua adalah menjaga data pribadi. Jadi misalnya jangan mengupload foto rumah yang ada alamat di depannya misalnya. Atau kita lagi beli tiketnya di foto, atau KTP misalnya, kalau teman-teman belum punya KTP ya, atau KTP bapaknya iseng difoto terus diposting di sosial media, itu jangan. Apalagi kalau bilang, hai guys, misalnya bikin konten di story kita, hai guys, ini rumah saya, alamatnya di Kuningan, jalan ini. Padahal nggak ada pentingnya gitu kan, nggak ada pentingnya. Terus alamat dan sebagainya itu adalah data-data yang mungkin perlu kita lindungi. Kemudian jangan menerima panggilan telepon, ini salah satu contoh lagi. Dengan menerima panggilan telepon atau pesan yang ujung-ujungnya meminta data. Misalnya, ini ada menang lomba ini, saya minta nama lengkap, email lengkap, alamat lengkap, nomor rekening. Kalau ada PIN-nya sekalian, waduh, itu bahaya sekali ya. Kemudian ini juga pernah saya bersinggungan dengan anak saya. Dia main game, ternyata diajak masuk ke sebuah forum game online. Dan di situ ada banyak orang, padahal anak saya baru SD. Saya takut juga kan, ini ada siapa? Nah, ini hati-hati. Jadi kalau mungkin adik-adik terutama misalnya suka bermain, nanti diajak masuk ke sebuah grup, entah WhatsApp atau Discord gitu ya, tidak perlu, jangan. Karena kadang-kadang di sana ada orang-orang yang jahat, entah niatannya, wah kita harus istilahnya apa, ketemuan di mana, kesini kita ketemuan, nanti kita main bareng, atau seru-seruan aja main bareng, ternyata culikan, orang jahat dan sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa tips lagi tadi, termasuk bagaimana teman-teman jangan menggunakan aplikasi bajakan atau ya nonton film bajakan dan sebagainya, karena seringkali kita gampang sekali handphone kita itu atau komputer kita disusupi sama virus yang hendak mengambil data-data pribadi. Kemudian tadi selanjutnya itu menggunakan password yang kuat. Lagi-lagi password itu jangan 00000 misalnya, atau jangan 12345. Inilah password yang mungkin hanya Anda dan Tuhan yang tahu gitu. Nah, itu termasuk bagian yang saya pikir penting sekali. Nah, kemudian karena singkat waktunya juga sudah ini ya, jadi terutama buat adik-adik gitu ya, kita kan menggunakan gadget ini untuk berbagai keperluan, misalnya mencari informasi, bermain juga boleh gitu ya, tapi jangan sampai kita banyak mengekspos hal-hal yang tidak perlu. Misalnya foto selfie kebanyakan, misalnya tadi ada alamat rumah, nama orang tua, apalagi sampai data-data pribadi ditonjolkan, apalagi sampai membuat postingan atau konten-konten yang negatif. Gitu ya, karena sekali lagi bagaimanapun apa yang kita buat, apa yang kita tulis di sosial media atau di internet itu susah sekali menghapusnya. Jangan-jangan kita cuma bercandaan sama teman-teman, kayak misalnya jorokin teman di videoin terus terjadi sesuatu kita posting buat lucu-lucuan, itu ternyata itu akan bersangkut dengan perihal hukum. Atau nanti kalau kita foto-foto vulgar misalnya, padahal cuma buat kirim-kirim, bukan cuma ya misalnya buat kirim ke temennya atau siapa gitu, dimintain foto, jangan mau, karena itu suatu saat mungkin bisa berbahaya buat diri kita. Itu sih mungkin dari saya. Mudah-mudahan teman-teman, terutama adik-adik, bisa hati-hati. Sekali lagi ingat,
semua sosial media. Kalau teman-teman belum sampai umur, mungkin Bapak Ibu perlu mengingatkan, karena saya yakin Bapak Ibu semua sebagai pendidik juga, saya juga sebagai orang tua seringkali melihat anak. Ternyata kalau kita lihat misalnya TikTok, baik TikTok, Facebook, Instagram, termasuk dengan YouTube pun misalnya kalau anak-anak peruntukannya ada yang buat anak-anak, ada yang buat dewasa, tolong sangat diperhatikan sekali, karena tayangan itu termasuk bagian dari keamanan dan juga membangun mental anak-anak juga. Karena kebanyakan batasan umur adalah di 13 tahun itu tadi. Mungkin itu demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Dan nanti kalau ada pertanyaan boleh kita akan bahas di tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rizky atas ilmunya luar biasa. Jadi begitu ya, di sini para remaja-remaja yang suka tukar-tukar handphone sama pacarnya yang masih menjaga privacy-nya gitu ya. Oke, mari kita wujudkan Kabupaten Kuningan yang makin cakap digital. Luar biasa ya Mas ya. Oke, selain itu tadi kita sudah mengetahui keamanan digital, dan selanjutnya akan ada penayangan suatu video mengenai 4 jurus cakap digital. Kena bully sampai bunuh diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama penuhnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Sudah siap ya, Kabupaten Kuningan yang makin cakap digital. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya ini akan ada tutorial cara mengisi daftar hadir. Karena nanti bagi yang tidak mengisi akan dianggap tidak hadir ya. Nah, ini adalah panduan pengisian daftar hadir. Yang pertama, klik link daftar hadir yang telah di-share oleh tim panitia melalui kolom chat Zoom. Kemudian nanti akan muncul tampilan nama lengkap, email, nomor telepon, jenis kelamin, usia, NISS, asal sekolah, dan juga pendidikan. Oke, itulah jangan lupa para peserta baik yang offline maupun online untuk segera mengisi daftar hadirnya ya. Nah, selain itu nanti juga akan ada provinsi, kemudian kota asal, captcha, dan juga jawaban, serta yang terakhir itu ada post kuesioner, karena nanti akan ada door prize dari panitia. Jadi siapkan pertanyaan terbaiknya ya. Nah, jika semua sudah dipastikan terisi dengan benar, maka dilanjutkan dengan klik tulisan isi daftar hadir, dan dilanjutkan dengan berurutan dan benar, maka akan muncul kolom merah atau download sertifikat. Nah, di sini adik-adik sekalian akan mendapatkan sertifikat daripada acara webinar literasi digital ini. Oke, gitu ya. Jadi silakan para peserta sekalian untuk mengisi daftar hadirnya, dan sambil menunggu isian daftar hadir nih Mas, mau nanya dong Mas, kan saat ini sedang apa ya? Sangat sensitif ya Mas terkait password maupun keamanan privasi kita, tapi kadang-kadang